Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang menderita sakit ginjal, ya itu sangat penting ya untuk merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, pola makannya menjadi lebih sehat. Kenapa seperti itu? Ya supaya ginjal tidak bekerja terlalu berat, supaya kondisi ginjal tidak makin memburuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pantangan bagi penderita sakit ginjal. Teman-teman, kenapa penting untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, pola makan yang lebih sehat? Ini supaya meringankan gejala dari penyakit ginjal tersebut, kemudian juga mencegah timbulnya komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Jadi ada beberapa pantangan bagi penderita penyakit ginjal ya yang harus teman-teman ketahui. Ya, diantaranya yang pertama adalah jangan banyak minum. Nah, teman-teman, memang kalau seandainya orang normal, orang sehat yang tidak ada masalah di ginjalnya, minum yang cukup ataupun banyak minum itu merupakan cara supaya tubuh tidak dehidrasi, ya supaya tubuh jadi lebih sehat. Nah, tetapi tidak dengan penderita sakit ginjal. Nah, bagi orang yang sakit ginjal itu tidak boleh terlalu banyak minum. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Nah, jadi teman-teman, ya fungsi ginjal itu kan membuang limbah-limbah yang beracun ya, membuang kelebihan cairan, tetapi karena ginjalnya sudah bermasalah, sudah sakit ya, ataupun fungsinya sudah menurun. Nah, ini kan fungsi dia untuk membuang kelebihan cairan juga ikut terganggu. Nah, kalau seandainya teman-teman banyak minum, kelebihan cairan itu tidak bisa dibuang, akhirnya menumpuklah di tubuh kita. Kalau seandainya menumpuk bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya, kemudian juga bisa menyebabkan gagal jantung, kemudian paru-paru bisa tertimbun cairan yang akhirnya teman-teman kesulitan untuk bernafas. Nah, jadi itulah penyebab kenapa orang yang menderita sakit ginjal tidak boleh banyak minum. Dok, jadi untuk minumnya seberapa? Nah, untuk mengetahui seberapa banyak dia minum itu tergantung dokter yang memeriksa ataupun dokter yang merawat pasien tersebut. Nah, itu tergantung juga ya dari keparahan penyakitnya ataupun dari seberapa besar fungsi ginjalnya menurun. Nah, jadi kita yang masih sehat ya kita harus bersyukur ya, karena kita masih minum seperti biasa ya, masih bisa mengkonsumsi minuman yang layak. Nah, tetapi saya ingatkan jangan mengkonsumsi minuman yang tidak sehat mulai sekarang ya. Konsumsilah minuman air putih saja ya dengan cara yang sehat. Untuk teman-teman semua ya jangan malas-malas untuk minum ataupun untuk mengkonsumsi air putih. Yang kedua, merokok. Nah, jadi teman-teman ya untuk yang merokok ataupun perokok aktif ataupun perokok pasif itu memang ini menjadi pantangan bagi penderita orang yang sakit ginjal. Nah, jadi asap rokok ataupun rokok itu sendiri itu tidak baik untuk kesehatan secara menyeluruh ya, termasuk ginjal kita. Kalau seandainya teman-teman masih merokok ataupun terhirup asap rokok, ya ini bisa mempengaruhi dari fungsi obat yang sedang kita konsumsi. Nah, kemudian bisa mempengaruhi pembuluh darah ya, termasuk pembuluh darah di ginjal. Nah, jadi memang teman-teman ya merokok ini tidak bagus. Dok, saya belum kena sakit ginjal nih, jadi nggak apa-apa ya merokok. Nggak boleh ya, lebih baik teman-teman ya menghindari ataupun menghentikan kebiasaan merokok ini sedini mungkin. Nah, ini jauh lebih baik ya, jauh lebih bijak, karena menjaga kesehatan itu lebih bagus daripada kita mengobatinya. Jadi mencegah lebih bagus daripada kita mengobati. Yang ketiga, penggunaan obat nyeri. Nah, jadi teman-teman ya, penggunaan obat anti nyeri ataupun pereda sakit ya ataupun penghilang rasa sakit ini menjadi pantangan bagi penderita sakit ginjal. Nah, jadi teman-teman ya, penggunaan obat ini bisa mempengaruhi aliran darah ke ginjal.
Nah, jadi teman-teman jangan mengkonsumsi obat sembarangan ya. Misalkan teman-teman ada sedang nyeri, ya minum obat nyeri untuk hilang itu jangan. Sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter ya tentang kondisi teman-teman yang sedang sakit ginjal dan juga tentang keluhan nyerinya. Nah, jadi itu akan jauh lebih baik ketimbang teman-teman mengkonsumsi obat sendiri ataupun beli obat sendiri di apotek. Yang keempat, makanan olahan. Nah, jadi teman-teman yang mengkonsumsi makanan olahan itu juga menjadi pantangan bagi penderita sakit ginjal. Nah, karena biasanya makanan olahan itu mengandung fosfor dan juga sodium yang tinggi. Nah, teman-teman seperti yang kita ketahui ya kan, fungsi dari ginjal itu membuang kelebihan cairan, ya, membuang zat-zat yang tidak digunakan lagi ataupun zat yang sudah berlebih itu dibuang ya, ataupun zat sisa. Nah, kalau ginjalnya bermasalah, fungsinya menurun, itu tidak bisa membuang kelebihan fosfor. Nah, akhirnya ini bisa membuat tulang menjadi lemah, kemudian juga pembuluh darah menjadi kaku. Nah, jadi teman-teman memang harus menghindari makanan olahan. Nah, biasanya makanan olahan yang mengandung fosfor dan sodium yang tinggi itu susu ataupun produk olahan susu ya, kemudian juga produk gandum, kemudian juga coklat, daging olahan ya, kemudian juga kacang-kacangan dan juga minuman bersoda. Nah, jadi teman-teman memang harus mengetahui ini. Yang kelima, konsumsi garam berlebih. Nah, jadi teman-teman ya, fungsi ginjal itu kan menyaring darah ya, kemudian juga membuang kelebihan cairan, membuang limbah-limbah beracun ataupun zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh melalui urin ya. Ini ada hubungannya dengan keseimbangan natrium dan kalium. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan yang asin ataupun tinggi garam, tentu keseimbangan tersebut akan terganggu. Nah, kemudian fungsi ginjal juga akan makin menurun. Nah, kenapa itu jadi pantangan? Karena sebab itu. Kemudian ya, makanan yang asin juga menyebabkan teman-teman nanti bisa terciptanya ataupun terbentuknya batu di ginjal. Jadi memang harus hati-hati ya, ini sudah menjadi pantangan. Yang keenam, makan tinggi protein. Nah, jadi teman-teman ya, walaupun protein itu bagus untuk tubuh kita ya, itu berguna untuk otot, untuk sel darah merah ya, untuk hormon. Tetapi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi banyak protein, ini tentu menjadi pantangan bagi penderita ginjal. Nah, karena ini bisa memberatkan fungsi dari ginjal itu sendiri. Nah, berarti tidak boleh makan protein, Dok. Ya, tetap boleh, tetapi jumlahnya itu memang harus dibatasi. Untuk mengetahui jumlahnya ya, teman-teman harus berkonsultasi ke dokter yang merawat teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai kelebihan mengkonsumsi protein. Yang ketujuh, kurang tidur. Nah, kalau seandainya teman-teman kurang tidur, tidak cukup istirahat ya, suka begadang, ini akan mempengaruhi fungsi ginjal secara menyeluruh. Nah, teman-teman ya, jangan sepelekan waktu tidur ataupun waktu istirahat. Nah, ketika teman-teman waktu tidurnya sedikit ya, ginjal itu istirahatnya juga sedikit ya. Nah, ini memaksa ginjal terus-terusan bekerja, akhirnya fungsinya bisa makin menurun. Jadi teman-teman ya harus cukup istirahat ya, 6 sampai dengan 9 jam. Ya, minimal 6 jam lah ya. Nah, jadi memang jangan begadang-begadang, apalagi bagi penderita yang sudah sakit ginjal. Yang kedelapan, minum alkohol. Nah, kalau seandainya orang sehat, orang normal minum alkohol, ya ginjalnya bisa bekerja lebih keras. Ya, masih bisa bekerja, tapi kalau seandainya sudah sakit ginjal, gimana mau bekerja keras ya? Kerja ringan aja sudah bermasalah. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi alkohol, sudah sakit ginjal, tentu ini akan memperburuk kondisi ginjalnya. Jadi, teman-teman jauhi alkohol. Untuk orang yang sehat pun juga seperti itu. Kalau bisa, hindarilah alkohol ya. Nah, teman-teman, itu tadi ya pantangan-pantangan bagi penderita sakit ginjal yang harus diketahui. Nah, semoga teman-teman video ini bermanfaat, semoga menambah wawasan. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.